melanjutkan pada kajian kemarin di kitab Dhaqaiqul Ahbar, masih di bab 15, yang dimana kemarin menceritakan tentang yaitu keluarnya ruh dari badan. Di bab yang ke-15 menuturkan ruh minal badan, keluarnya ruh dari badan. Yang sebagaimana kemarin telah disampaikan, bila mana seorang hamba atau siapa saja yang hendak meninggal dunia dalam keadaan sakratul maut, maka manusia ini didatangi oleh beberapa macam malaikat. Di antaranya malaikat yang mengurus akan rezekinya, nafasnya, minumnya, bahkan ajalnya. Semuanya ini melaporkan bahwa sedikit pun sudah tidak menemukannya. Oleh karenanya ajalnya ini sudah di ambang pintu, gitu loh bahasa kasarnya. Jadi ajalnya itu sebentar lagi akan tiba. Jadi ternyata kalau kita melihat daripada keterangan ini, sebenarnya rezeki itu berarti ada dua. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang hakiki itu rezeki yang sudah masuk di tenggorokan kita berarti. Tidak sedikit orang yang asetnya banyak, di ATM saldonya juga banyak, cuman rezekinya yang secara hakikinya sudah habis, sudah tiada. Berarti rezeki yang di ATM-nya, duit yang ada di dompetnya, itu bukan hak milik daripada dia. Jangankan kadang yang di luar yang kita pegang saja belum tentu masuk pada mulut kita. Jadi ternyata rezeki yang hakiki itu rezeki yang sudah masuk kepada tenggorokan kita, yang udah ada di perut kita, itu yang nyata, itu yang nyata. Nah, itu ya. Yang mungkin umpama kita nanam padi, belum tentu padi itu kita yang makan. Yang mungkin istilahnya kita punya duit di dompet, belum tentu itu dompetnya pun juga, duitnya yang ada di dompet juga kita beliin buat makanan, dimakan sama kita, kagak juga. Karena terkadang kita megang doang, itu hanya sekedar lewat gitu. Jadi rezeki yang hakiki, yang nyata itu adalah rezeki yang sudah masuk kepada perut kita. Itu yang nyatanya mah. Yang dimana telah ditanya oleh para malaikat, bahkan malakul maut juga mendatanginya kalau memang mau mengeksekusi terakhir daripada yaitu meninggalnya seorang hamba, yaitu melanjutkan pada kalimat yang seterusnya adalah qala al-faqih rahimahullah ta'ala. Al-faqih rahimahullah ta'ala telah berkata, man arada ayanzuwa min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya. Utawi sapa wong aroda kang ngarepkeun sapa wong ayan jua ing yen selamat sapa wong min adabil qabri saking siksa kubur, palaihi mangka wajib ali ngatese wong ayyulazima ing yen ngalajimkeun sapa wong ing papat pira-pira perkara, wa yuzani bulan ngaruhi sapa wong arba'ata asya ing papat pira-pira perkara. Barang siapa yang menginginkan agar selamat dari siksa kubur, Pak Mahmud, fa alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka hendaknya ia melazimkan, merutinkan, mengistiqomahkan 4 perkara, wa yazanibu arba'ata asya, dan menjauhi 4 perkara. Jadi kalau seandainya kita ingin selamat dari siksa kubur, yang dimana kita telah kaji kemarin bahwa hanya kita wajib mempercayai, meyakini siksa dan nikmat kubur itu ada.
Gak usah kepo kalau kau satu mah apa disiksanya kayak gimana. Ya. Kopinya udah. Itu. Jadi kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaknya kita melazimkan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Insya Allah. Kalau orang melazimkan, merutinkan, mengistiqomahkan 4 perkara ini dan menjauhi 4 perkara ini, maka orang tersebut akan selamat dari siksa kubur. Yang dimana kita percaya bahwa nikmat dan siksa kubur itu ada. Makanya sering kita sampaikan, kita panjatkan kalau doa kadang-kadang itu kan, Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Wala taj'al quburahum min hufarin niran. Banyakan Allahumma ij'al kuburahum jama' ya Allah, ij'al jadikanlah oleh Engkau kuburahum, kuburan-kuburan mereka raudhah, taman min riyadil jannah, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan surganya, tamannya pun juga kalau namanya surga mah asoy. Itu Taman Alamanda aja sama Taman Bila Gading itu kalau malam minggu banyak yang pacaran, asoy. Padahal tamannya kayak begitu, bau kotoran bebek, tapi asoy baik. Wala taj'al quburahum hukratan min hukariniron, dan janganlah engkau jadikan kuburan mereka hukrah, moncong, min hukariniron, dari moncongnya api neraka. Ya namanya ya moncong api gimana sih ya, jangankan apinya, moncongnya ya kesana kebakarannya gede. Nah ke kita kena imbasnya asapnya, panasnya, apinya, hawanya gitu. Jadi bisa kerasa di kubur itu apa itu tergantung daripada amal kemarin yang sudah dikaji itu. Mana yang pertama yang dimana kita mengamalkan akan 4 perkara ini bisa selamat dari siksa kubur, yaitu adalah wa amal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadhatus shalat. Adapun 4 perkara yang semestinya kita melazimkan 4 perkara ini, yaitu yang pertama muhafadhatus shalat, yaitu memelihara salat, memelihara, menjaga. Yang mengerjakan belum tentu memelihara, tapi kalau memelihara itu pasti sudah mengerjakan. Contoh, misalkan si Ridho punya kucing, tapi belum tentu memelihara kucing. Pak Mahmud punya kambing, tapi belum tentu memelihara kambing. Kalau yang namanya memelihara, kita kandangin, kita urusin, namanya memelihara. Istilahnya pagi dikasih rumput, dikasih minum di situ lain sebagainya. Tapi kalau sekedar punya kambing, mana kambing nonglo ya kambingnya di kebun orang. Bisa baik kan begitu. Jadi antara punya dengan menjaga beda. Nah ini menjaga sholat, memelihara sholat. Artinya sholat ini benar-benar dijaga, dipelihara. Ya, semenjaga-jaganya yaitu dengan memperhatikan baik hal-hal yang hubungan dengan sholatnya, baik daripada rukun sholatnya, baik daripada istilahnya hal-hal yang membatalkan daripada sholat, dijaga. Hal-hal seperti itu dipelihara, benar-benar diperhatikan gitu. Jadi oleh karenanya tadi, orang yang mengerjakan belum tentu memelihara, tapi orang yang memelihara sudah pasti mengerjakan daripada sholatnya. Muhafadhatus sholat, memelihara sholat, menjaga sholat itu. Jadi benar-benar dijaga, dipelihara, istri benar-benar diurus, diperhatikan, baik daripada sholat, rukun dan sebagainya. Gak sembrono. Nah, insya Allah ini bagian yang pertama. Susah ya. Susah karena di dalamnya mesti disertai dengan ilmunya. Nah, kalau di di Kampung Gudang ya ada usaha bisa ngaji ke sana.
di Alikul Muluk, ada guru kita Ustaz Said bisa ngaji ke sana. Jadi banyak buat nanya mas sebenarnya gitu. Tinggal kita aja mau apa tidak gitu. Karena guru di mana-mana, pengajian di mana-mana. Kalau nggak ngerti nggak bisa, berarti kita yang males gitu. Satu memelihara sholat, belajar tata sholat. Wassadaqatu, dan yang kedua yaitu melazimkan sedekah. Itu. Jadi melazimkan, merutinkan sedekah. Walaupun hanya sebutir kurma umpama, walaupun hanya seteguk air. Karena perkara sedekah mah melihat daripada kemampuan. Yang mampunya segitu ya segitu. Itu. Jadi tidak diharuskan sekian dan lain sebagainya. Kalau diharuskan sekian dan sebagainya berarti tuntutan ini karena pada wajib jatuhnya sedekah merutinkan. Walaupun hanya 1.000 2.000 umpama, tapi yang penting mah rutin. Alhamdulillah. Saking rutinnya kita ini sedekah Jumat, saking rutinnya sampai kagak mau ketahuan orang. Kenapa? Karena duitnya 2.000. Itu dia. Kayak mau ya, kenapa ini dapat kelihatan nih? Kalau ketahuan misalnya malu, bukan kegalan Allah kita mah ya. Saya aja pernah masukin duit ke kotak amal, bener nggak ini? Kirain saya Ustaz 2.000, ternyata 20.000. Waduh, udah masuk bener. Waduh, udah masuk 20.000. Dasarnya duit buat beli nasi Padang cuma 2.000. Belum bisa ngamalin, masya Allah. Kita kan gitu. 150, 20, 2.000 ya. Jadi 2.000 yang keluar. Masih ada sifatnya nanya. Sifatnya ya Allah ya 20.000 dulu. 20.000 dulu mas. Hampir gambarnya sekarang hampir sama. Gambar duit ya. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, merutinkan sedekah. Wa qiraatul Quran, dan yang ketiga melazimkan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak punya balagan Al-Quran, yang minimal baca surat-surat yang menjadi wiridan, jadi aurat kayak Alif Lam Mim gitu loh. Ayat kursi biasa kayak tahlilan gitu, bacaan itu padilannya luar biasa, Al-Ikhlas gitu. Yang penting mah baca Quran sama Quran juga gitu ya. Qiraatul Quran, baca. Wa qasdu tasbih, dan melazimkan memperbanyak baca tasbih. Tuh. Fa inna hadil asya tudiul qabra wa tuwashi'u, maka sesungguhnya perkara-perkara ini tudiul qabra, bisa menerangi Al-Quran, menerangi kubur, wa tuwashi'u, dan bisa memperluas kubur gitu ya. Jadi itu bisa menerangi kuburan dan juga bisa memperluas akan kuburan. Kadang kalau kita mau merenung, tatkala mati lampu, kita sendiri di rumah, gelapnya luar biasa ya, nggak kelihatan sama sekali sama kita cahaya sedikit pun. Itu pun juga takut, apalagi kalau campur petir, hujan sendiri. Padahal masih banyak wasilah untuk nolongin kita bisa keluar ketemu sama tetangga itu di dunia mah. Tapi kalau pas di alam kubur mah mana poek mana peting gitu ya. Gitu. Gelapnya benar-benar gelap gulita gitu ya. Itulah. Jadi untuk gambaran bagaimana gelap atau seperti gelapnya di alam kubur itu ya, itu tadi introspeksinya kita gelapnya waktu di alam dunia. Mungkin film hidup seperti itu gitu. Mana sendiri, lain sebagainya lah masalahnya. Itu tadi itu diul qabra, bisa menerangi kubur, wa tuwashi'uhu, dan memperluas kuburan bisa luas. Luasnya kayak bagaimana Ustaz? Tadi kata Ustaz bukan kepo dah. Itu. Udah Allah itu mah. Itu sana Allah itu ya. Jadi agak sempitnya agak mana? Amat tuh kalau luas ya deh. Tapi kan padahal ukurannya segitu. Tapi ya beda alam, rahasia ilahi itu mudah. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha
adapun 4 perkara yang semestinya ia menjauhi daripada 4 perkara itu, fal kizbu, yang pertama dusta, bohong itu. Jadi bohong itu bisa bikin kuburan gelap kan? Itu. Haji Robi Bang. Ya banyak bohong. Makanya kan tidak ada sakadaba itu dia ayatul munafikin salah tidak ada sakadaba yang antaranya. Jadi kalimat ida sama ini itu beda. Kalau ida itu bohongnya sudah banyak gitu. Ibaratnya ini kalau deretan 10 kali bohong itu ya 9 benernya gitu. Itu kalau ida pasti gitu. Jadi bohongnya nanyaan bohong. Makanya ciri-ciri munafik. Tapi kalau bohongnya imbang 5 sama 5, 6 sama 4 gitu, masih mending gitu. Kalau in misalkan umpama gitu. Misalkan ada sakadaba. Kalau dia cerita kadaba dia bohong. Nah ini munafiknya standar. Makanya kalimatnya ida. Jadi kalau soalnya bohongnya benar sering bohongnya, maka ciri-ciri orang yang munafik gitu loh. Malah dari angka 10 itu nggak ada yang pernah jujur satu kali pun. Nah itu ciri-ciri munafik itu. Terusnya lagi yang kedua wal khianat. Nah, ini hianat yang kedua, katanya mesti jauhi hianat. Itu. Iya hianat. Insyaallah hadir, agak hadir. Yang tungguin ya. Wanami matu anima adu domba masih akan batur gitu ya, bermuka dua, ini ngomongnya begini, ngomong begitu ya berantem tengah-tengah kita nonton. Memang ini yang saya tungguin ini biar berantem sekalian gitu. Namimah keprok lah kita ya. Wal baulu alal badan, kencing di atas badan, artinya kencing tanpa beristinja, kencing di atas tubuh, kencing tanpa beristinja, kencing gak cebok. Berarti itu kencing gak cebok itu ya. Apalagi berdiri lagi, ada. Wah, tempat gelap mulus. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istanjahu minal bauli baina amat adabil qabri minhu. Istanjahu cecawak sira kabeh gitu loh bahasa kita. Tadi beristinja kalian semua minal bauli dari kencing. Fa inna amat adabil qabri minhu, maka sesungguhnya umumnya siksa kubur itu minhu, dari kencing yang enggak istinja. Hati. Dui banget nih. Umumnya ini gara-gara kencing masuk neraka. Bener. Karena dulu Nabi itu kan sama sahabatnya yang bernama siapa tuh Ustaz? Yang bernama Fulan lah ya, nggak lupa saya kalau. Jadi ketika saat jalan ya, di jalan itu kudanya ini kaget gitu, ngerengkak gitu ya, kaget. Terus sahabatnya ini nanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di depan kita ini ada kuburan, yang dimana di kubur ini sedang disiksa. Kata Rasulullah, memang kebanyakannya disiksa karena masalah kencing. Kencingnya itu nggak bersih, cewoknya itu loh. Yang nggak bersih aja dimasalahkan, apalagi yang nggak cebok gitu. Jadi umumnya orang yang disiksa di dalam kubur ini dikarenakan tadi kencing nggak cebok, apalagi kencingnya sambil berdiri lagi, salah udah. Makanya di Kifayatul Ahyar itu diceritakan tata cara kencing Pak Mahmud. Nih posisinya nih, di kita jongkok kencing itu nih. Jadi posisi yang kanan tuh gini nih. Nih, jadi supaya wadah ini kencing kita ini agak kebuka nih. Nih,
Ya gini, nah terus sambil kita tekukin gini, nah agak digoyang dikit nanti gini nih, tes ke kiri. Jadi posisinya sebelah kanan, ini, tek. Ambil diurut dikit, tapi urutnya jangan kelancaran, bahaya. 3 kali diurut, dehem. Langsung aja ya. Iya, dari istilahnya ujung apa yang ke lato-latonya itu. Nah ini supaya apa? Karena kalau posisinya nggak begitu, ini kita kalau bangun kadang suka ada kerasa netes. Hati-hati masalah itu. Makanya kayak umpama kalau ada tempat kencing berdiri sama ini, mending ambil duduk. Karena yang berdiri itu kadang suka tetes satu nempel di celana. Repot kalau orang yang sholat suka pakai celana itu. Makanya kalau mau sholat, usahain kalau kita biasa jalan tuh ya ngantongin sarung kek. Khawatirnya itu yang kita pakai celana itu terkena najis. Karena kalau najis itu nggak dimaafkan. Najis itu mah ya. Jadi kita ya susah dalam ibadah pun. Makanya wajar doa kita itu nggak mustajab gitu. Ya Di stasiun rata-rata kan berdiri semua. Iya. Betul. Malah pasti kan. Ya makanya itu khawatirnya kalau kita suka sholat itu tadi pakai celana itu, dengan kita berdiri itu tadi netes gitu loh, netes ke celana gitu kan. Nah, mending netes kadang cepretan, benar. Kadang ya perhatikan najis. Makanya di bab fikih itu kelihatan yang pertama dibahas tuh masalah air. Karena memang air ini mengatasi kan segala itu tadi, perkara najis dan lain sebagainya. Karena najis ini sangat diperhatikan sekali. Bahkan kalau kita apik mah di rumah kita pun juga itu tadi, kamar mandi pakai sandal dan lain sebagainya gitu. Khawatirnya ya sama aja walaupun udah kering umpama, tapi kalau kaki kita basah ya jadi nempel, jadi basah lagi gitu loh. Itu diantaranya. Terusnya juga diantaranya misalkan ada kotoran ayam gitu. Kalau di ini mah jarang alhamdulillah ya, di kota mah. Itu untuk cara menghilangkannya itu sebenarnya ya susah dalam artian kita berproses. Jadi mesti kita buang dulu kotorannya, kita buang, terus kita setelahnya itu kita buang, kita juga ini dulu apa namanya biar takut masih ada bekas-bekasnya, asar-asarnya kita buang juga. Dengan ya jangan diguyur begitu aja. Atau umpama di ini pakai sabut, pakai apa udah susah nggak kelihat ini, hati-hati karena najisnya masih ada gitu. Susah tuh cara menghilangkan najis itu. Itu kalau seandainya kayak kucing kan gitu saat di tembok nih kita kan gak ngeliat itu gimana? Nah, kan bau banget justru itu makanya itu saya nggak mau nggak mau sikat. iya nggak mau urusan kucing tuh gitu. Iya resikonya. Dia di tempat mana aja, Pak. Udah bau ditempelin bisa. Makanya enggak sudah pas cuman bau nih, Baunya bau. Yaudah kita misalkan baunya di sini itu kayak tadi kita bener ini dulu sama kain basah. karena saya ngalaminnya begini. Kucing tuh mepet trot aja. nempel. Bisa pulang, saya ganti. Harus. Itu kayak gini. Saya senang apa urus kucing itu kan mubah ya, silakan. Kayak kucing, saya senang juga. Cuma kadang-kadang kucing kalau nyerepet badan tuh kan dia BAB nggak cebok. Khawatirnya ada bekas-bekasnya. Itu doang sebenarnya ya. Jadi bukan anti kucing enggak gitu. Dan kucing juga kadang tahu juga kalau Dijilatin deh. Bukan dijilatin deh. apanya. Kalau habis ngapain lu terus dibersihin pakai lidi. Emang nyampe itu sama pantatnya dijilatin. Itu doang. Nah, jadi Bang Jerry nanya sampai ke saya nih. Iya. Nah itu katanya kata Bang Jerry tuh bulu-bulunya najis nempel. Oh enggak bulunya. Soalnya bulu babi. Anjing, nah itu banget lagi. Iya. Jadi kalau hewan yang suci itu semasa dia hidup dia nggak najis kayak bulu ayam gitu. Terkecuali memang sudah bangkainya. Kayak ayam ya biasa memang dimakan ya. Tapi memang bangkai ayam maka najis bulunya. Itu ya. Kalau jadi bangke. gitu. Kalau jadi bangkai makanya beda sama manusia. Manusia mah suci walaupun bangkainya pun manusia mah suci. Itu hebatnya manusia.
Itu kuasa Allah. Lele mah dia habis budget. Iya, tuh tadi mana kita balik lagi masalah tadi ya baul ya, masalah suci tadi. Masya Allah ya, jadi tadi banyaknya umumnya orang yang disiksa di dalam kubur itu dikarenakan karena kencing gak cebok gitu, kencing gak cebok. Apalagi tadi ke bawah sholat. Ini kalau yang apik mah, apik itu artinya orang yang ikhtiat, jaga-jaga, hati-hati ya, saja. Waro, khawatirnya benar-benar kecipretan apa sih najis. Kadang-kadang kan di jalan juga kan, Iya. kalau kita bawa motor atau apa gitu kan, Comberan comberan dah kan gitu. Kita jaga hati-hati, yang lain cepret gitu ya. Khawatirnya, gitu. Khawatirnya doang. Nah, tadi umumnya tadi itu summa yuhbitul. Nah, ini summa yuhbitul malakani al-ghalidani. Selanjutnya ini summa ini sebenarnya atop kepada huruf kepada kalimat yang sebelumnya jauh tuh, yang dimana Allah Ta'ala mengembalikan ruh kepada jasadnya. Makanya summa tardibin pisol, setelah kepisah sama ini nyambung summa. Selanjutnya setelah orang itu oleh Allah Ta'ala dikembalikan ruhnya lagi, summa yuhbitul malakani. Seterusnya turun dua malaikat, yang malaikat ini walidhani tuharraqanil arda bimukhalihim, yaitu yang sangar. Dua malaikat yang sangar, yang dimana cakarnya ini, kesangarannya ini bisa mencakar bumi. Yaitu kedua malaikat ini namanya malaikat Munkar dan Nakir. Makanya malaikat Munkar dan Nakir, kata-kata guyonnya orang dulu mau kuntuna ke segede kampak. Aduh, masya Allah, tabarakallah ya. Itu. Laki denger namanya wes ngeri. Ngeri. Aduh, ya, ntar lagi datang 10 ini Pak Mahmud yang rasain. Lanjut ya. Ya. Ya, malaikat yang kita tanyain lagi. bengis, ya, malaikat yang bengis, yang dimana malaikat tersebut ini faya jelisanihi, maka keduanya ini duduk di samping si mayit. Faya jelisanihi, maka kedua malaikat ini Pak Mahmud mendudukan si mayit. Jadi si mayit itu didudukin, suruh duduk bahasa kitanya mah ya, sama malaikat Munkar Nakir. Fayaqulani lahu marabbuka ila akhirih. Fayaqulani, lalu kedua malaikat ini mengucapkan kepada si mayit tersebut pertanyaan marabbuka ila akhirih, sampai dengan selesai lah gitu, marabbuka wa nabiyuka gitu kan. Fa in kana min ahli sa'adah, maka seandainya ia termasuk ahli sa'adah, orang yang berbahagia, orang yang beruntung Pak Mahmud, fayaqulu rabbi Allah, maka ia akan berkata rabbi Allah. Rabbi uti personik Allah, rabbi Allahu. Jadi panggilan saya adalah Allah. Oh, kalau kita makan biasa kalau talqin mah Allahu Rabbi, Allahu Nabi kan itu ya. Enggak pernah sama aja gitu ya, sambil dilapa doang. Rabbi Allah, Allah Tuhan saya. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Nabi Muhammad. Wa dini al-Islamu, dan agama saya itu agama Islam. Bayaqulani lahu num naumatal arus. Lalu kedua malaikat ini, malaikat Munkar Nakir tadi, berkata kepada si mayit tadi, num, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin tuh gak kerasa, asoy gitu loh ya. Tahu-tahu pagi esok udah begadang 3 malam, pas malam pengantin melek kuat. Num, namat marus. Jadi kata malaikat, betul num, udah kamu tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Ditinggal tuh.
Wah, dosa malaikat yang angkar-angkar suruh tidur. Naumatlah, kalau kita bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Selesai daripada pertanyaan, suruh tidur mangga. Teruskan sarena seperti saya pengalir sok-sok terus ya. Wali ganggu Bangun kiamat sekali. wa yaftahani lahu quwwatan inda ra'sihi. Dan keduanya malaikat mungkar wa nakir ini membukakan lubang untuknya di samping kepalanya. Jadi ada lubang yang luas sama dia. Tayang duru minna ila manjilihi wa maqadihi bil jannah. Lalu ia melihat min hadai lubang itu ke rumahnya dan ke singgasananya di surga. Dilihatin ke rumah kamu itu surga yang nanti bakalan kamu tempatin. Masya Allah. Summa yarji'u malakani ma'aruh ila sama. Kemudian setelahnya itu malaikat tadi, malaikat mungkar wa nakir balik lagi bersama ruh tadi ila samai ke atas langit. Jadi dibawa lagi tuh ke atas langit si ruh tadi. Wa alani aruha fil qanadil mu'allaqati bil arsy. Dan keduanya menempatkan ruhnya di lampu yang menggantung di aras. Ditaruh ruhnya di lampu, dimasukin ke lampu, yang lampu itu ngegantung di aras gitu. Itu jadi singkatnya nih, berarti ini singkatnya saya simpulkan. Jadi di mana ada seseorang dalam keadaan sakaratul maut kan yang udah tadi ya, didatangi malaikat pertama, kedua, ketiga, keempat dengan malaikat yang ngurus rezekinya, malaikat ngurus minumannya, malaikat ngurus nafasnya, malaikat itu tadi ngurus ajalnya. Setelahnya itu mereka tidak menemukan akan sedikit pun daripada apa yang dia urus, istilahnya sudah akhir daripada hayat si orang ini. Dan setelah mereka pergi, maka datanglah malakul maut yang di samping kanan, yaitu malakul maut malaikat kiramul katibin ya, samping kiri juga kitabul katibin, yang samping kanan bagian mencatat amalan baiknya, bagian kiri mencatat amalan buruknya, dikasihkan kepada dia baik amalan baik maupun amalan buruk. Setelahnya itu mereka setelah pergi, setelah memberikan itu, maka di situ ada malaikat yang lain mengeksekusi pencabutan ruh seorang ini ya. Dan eksekusi terakhir adalah malakul maut. Jadi berarti beberapa malaikat yang mengurus diri kita ini gitu loh, mengurus ya. Bahkan istilahnya ujian daripada si orang yang sakaratul maut itu pun juga di situ ada godaan daripada iblis juga. Pokoknya hari yang dahsyat lah ya, hari yang ribuh luar biasa pada itu. Diceritakan kan, kalau seandainya istilahnya bisa lolos dari godaan iblis ya selamat, kalau tidak bisa lolos imannya bisa lepas. Setelahnya dicabut kan, dibawa ke langit ruhnya oleh malaikat, dilaporkan ke Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala karena orang yang beriman, balikin lagi ruhnya ke dalam jasadnya. Setelah dibalikin, nah ini tadi datanglah dua malaikat mungkar wa nakir yang bertanya kepada istilahnya si mayit ini tentang tadi marobuka wa manabiyuka ya, dan seterusnya. Kalau dia bisa menjawab, maka suruh tidur bapakmu ya. Ini amat kubur dapat dia perlihatkan pada rumahnya, pada surga yang nanti akan ditempatinya. Setelah itu selesai, maka ruhnya ini dibawa lagi oleh malaikat mungkar wa nakir ini ke atas langit. Dan si ruhnya orang tersebut itu ditaruh di lampu yang menggantung di atas aras. Tetapi kalau ruhnya orang yang beriman, ruhnya orang yang mukmin ya, itu Allah kasih kebebasan.
Ya, kebebasan artinya boleh dia berkunjung ke langit dunia untuk melihat keadaan kondisi keluarganya dan lain sebagainya. Tapi kalau ruhnya aulia Allah itu bukan kebebasan lagi, ditanya mau di mana ditempatkannya. Itu saya mau di langit dunia aja biar bisa keliling-keliling dan sebesar dibebaskan. Makanya kita itu dianjurkan, kita suka bertawasul pada para nabi, para rasul, para wali. Maksudnya apa? Supaya doa kita cepat diijabah gitu loh poinnya, dengan menyebutkan nama-nama orang yang soleh itu bertawasul ya. Alhamdulillah lah, nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkati firman Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi tidak ada niat dan menggurui sedikit pun. Pasti saya banyak kekurangan, banyak kehilangan, banyak kesalahan, dan juga pastinya untuk kata yang kurang berkenan, mohon maaf kurang pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Warwa atau waruya an Nabi Hurairah anhu wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana taqabbal bi annana Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. Itu ada tadi takut Robin nanya itu di begitu ditanya di dalam kubur